Silakan itu udah ada itu dia apa? Dinda Josel, Gimana, Uti? apa jadwal hari ini? Ada kegiatan gitu? Ya, hari ini tadi untuk acara apa ya? Acara setiap paginya itu kita cancel dulu, mungkin untuk besok insya Allah baru dilanjut. Ya karena ini kita untuk prosesi ini pensyahadatan Pak Randy ini. Oh ya, ini juga ada yang mau bersyahadat juga dari apa? Dari mana? Dari Irian Jaya. Tapi ketika saya siap, beliau tidak siap. Ketika dia siap, saya lagi yang ada kegiatan. Ya mudah-mudahan malam ini bisa bersyahadat. Nah kalau yang sekarang saudara kita gimana? Silakan Bang Randy, silakan. Uti, silakan dipandu di Uti Josel. Mbak Josel. Bang Randy. Iya. Ya itu ada Bang Juma. Nanti untuk berkatnya nanti dipandu sama Bang Juma ya. Iya, baik. Kita boleh tanya-tanya dulu, Bang? Boleh. Baik. Boleh, Bang. Boleh. Sebenarnya. Ya, Bang Randy tinggal di mana rupanya? Tinggalnya di Cirebon. Oh, di Cirebon. Iya. Kalau boleh tahu usia berapa sekarang, Bang? Usia 30 ke atas, kurang lebih 31. Lahiran 91, Bang. Oh iya. Berarti udah cukup dewasa berarti ya. Udah berkeluarga? Belum. Belum berkeluarga. Oh, sama dengan saya berarti. Josel juga belum berkeluarga itu. Nah, jadi Bang Ucok juga belum. Gimana dong kalau gitu? Ya Bang Ucok bentar lagi bercucu nih, gimana nih Bang? Anaknya cakep-cakep loh ya abang kita itu. Ya mungkin sepintas saya ingin tahu Bang Randy apa yang melatar belakangi sahabat saya ini ingin meluk agama Islam gitu. Sebelumnya Katolik ya? Kristen Protestan, Bang. Oh, Protestan. Iya. Iya, mungkin bisa sekilas yang melatar belakangi kenapa kemudian lebih memilih Islam gitu daripada agama protes. Silakan. Kalau alasan utama sih yang lebih meyakinkan ya tentang Tuhan yang satu itu. Jadi kan kalau ajaran saya yang dulu, agama yang dahulu, itu kan masih membingungkan, Bang. Membingungkannya Nabi tapi dituhankan, tapi Nabi masih bisa menyebut Tuhan yang lain. Iya. Dan betul. Ini juga sih, kalau saya kan dari kecil memang udah hidup di kalangan Muslim ya. Jadi memang udah banyak tahu tentang apa sih Islam itu. Dan saya pribadi sih dari dulu sih temen tuh udah banyak, udah masuk Islam aja apa inilah. Cuman ya memang enggak, karena memang masih ikut pedoman orang tua. Tapi kesininya sih banyak belajar, banyak sharing, banyak mengetahui. Dan ini sih mohon maaf sebelumnya ya Bang, maksudnya bukan membandingkan, tapi memang perbedaannya jelas terlihat. Kalau untuk meyakinkan diri sendiri sih terlihat. Makanya lebih ininya, kenapa ini sebenarnya yang Tuhan itu Nabi atau ada Tuhan lagi gitu. Soalnya kan kadang bilangnya Nabi Isa kan Yesus Tuhan, tapi kok ada Allah gitu, ada lagi gitu. Itu yang masih nggak bisa dipegang teguh. Iya.
Jadi kalau saya melihat dari paparan sekilas dari paparan saudara kita ini, memang kita itu diberi akal, diberi hati, kemudian di mana dua alat yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sebagai alat mendeteksi, kemudian deteksi kebenaran. Jadi hal yang bertentangan dengan dua alat ini itu sudah pasti menyalahi fitrah, menyalahi kodrat. Ibarat kata gini, Allah memberikan akal kepada kita itu untuk mengetahui letak sesuatu pada berdirinya sesuatu pada tempat yang benar. Contoh, api. Api itu tidak mungkin dikatakan dingin karena memang sejatinya hakikatnya api itu panas. Es tidak mungkin dikatakan panas karena sejatinya dia adalah dingin. Meski uraian daripada kedua komponen ini kemudian bisa menghasilkan dingin, begitu juga sebaliknya bisa menghasilkan panas. Tapi itu adalah proses. Proses inilah yang kemudian dikatakan tadabbur, proses belajar dalam hal memahami sesuatu. Nah, kita sebagai umat manusia terkait dengan keyakinan, berarti kita tidak bisa terlepas daripada kitab yang kita imani sebagai pedoman di dalam beragama. Kan gitu, Bang ya? Iya, betul, Bang. Oke. Nah, Al-Qur'an mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Jadi pencipta langit dan bumi itu menjadi pelindung orang-orang yang beriman. Jadi ketika akal dan hati itu kemudian ketika membuahkan sebuah manifestasi di dalam keyakinan, maka akal dan hati kita ini tidak akan mungkin berseberangan dengan apa yang kita yakini. Kenapa? Karena Allah itu melindungi orang-orang yang beriman. Asas perlindungan inilah kemudian tidak akan melahirkan adanya tolak menolak atau tabrakan antara akal dan hati serta apa yang kita imani. Karena Allah jadi pelindung, esensi yang maha sempurna. Maka Allah mengatakan, Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Nah, yang dimaksud kegelapan di sini adalah kesimpang siuran antara akal, kalbu, dan juga iman. Orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan, dari kesimpang siuran ini kemudian akan mendapatkan cahaya, di mana cahaya ini adalah kebenaran mutlak, kebenaran absolut yang diiyakan oleh akal dan diaminkan oleh hati, lalu kemudian diaplikasikan dengan perbuatan. Itulah yang dikatakan oleh Allah bahwa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah mengeluarkan orang-orang yang tadinya dalam kegelapan kepada cahaya. Nah, lalu kemudian Allah bukan hanya sampai di situ menggariskan. Allah justru memberikan ruang untuk kita lebih memahami. Apa itu? Walladzina kafaru awliya'uhumuz tagut. Lalu kemudian Allah menerangkan, dan orang-orang kufur, orang-orang kafir, orang-orang yang menutup dirinya dari cahaya Allah, mereka menjadikan pelindung-pelindungnya adalah tagut. Apa tagut ini? Tagut ini adalah pelindung-pelindung yang dibuat-buat oleh orang-orang yang selain daripada Allah. Itu yang dikatakan tagut. Contoh misalnya, mohon maaf saya agak panjang sedikit, nggak apa-apa Bang ya? Iya, nggak apa-apa Bang. Seperti misalnya tagut. Tagut itu diantaranya adalah setan. Setan ini terdiri dari dua golongan. Ada dari golongan manusia, ada dari golongan jin. Itu setan. Kemudian setan-setan ini membisikkan manusia untuk mengarahkan manusia itu menyembah kepada selain daripada Allah. Nah, yang disembah selain daripada Allah ini adalah tagut. Seperti misalnya, mohon maaf, seperti misalnya penyembahan terhadap anak Maria. Bukan anak Marianya yang takut, bukan anak Marianya yang setan, tapi doktrin dan dogma yang mengarahkan akal dan pikiran ini, akal dan hati ini menuju kepada penyembahan terhadap anak Maria, itulah yang disebut perbuatan tagut. Orang-orang yang kemudian menjadikan anak Maria sebagai Tuhan selain daripada Allah, mereka inilah takutnya. Jadi takutnya di sini adalah mereka yang menggiring kita menuju kepada sebuah pemahaman dan sebuah karya iman, mendudukkan anak manusia Yesus itu sebagai Tuhan. Itu yang disebut tagut. Maka Allah mengatakan walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Dan orang-orang kafir pelindung-pelindungnya adalah setan. Nah, coba kalau kita berdialog dengan teman Kristen, apa yang mereka katakan?
kami diselamatkan. Kami tidak akan disiksa di kubur. Kami akan langsung ke dalam surga. Kami dan kami. Pokoknya kami adalah anak-anak Tuhan. Itu pelindung-pelindung mereka itu yang mengajarkan lisan mereka untuk mengatakan itu. Padahal kebenaran absolut itu tidak kayak begitu. Justru yang ada kemudian menurut Allah, ya, yukhrijunahum minadz nuri ilaz zulumah. Nah, justru orang yang menjadikan anak Maria, pemahaman-pemahaman roh bertanduk 7 bermata 7 itu adalah Tuhan, mereka itulah yang kemudian mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Jadi ketika kita dilahirkan, Allah sudah memberikan 2 alat yang tadi, hati dan kemudian akal. Akal ini dipakai untuk digunakan kemudian untuk menemukan kebenaran. Tapi karena adanya tagut, doktrin dan dogma, sehingga kalbu kita itu tertutupi oleh noda-noda, semakin gelap dia, sehingga kita tidak melihat cahaya Allah. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, sebagai ilustrasi supaya kita memahami 2 arah, ya. Kami umat Islam, kita umat Islam ini kenapa senantiasa selalu mengarahkan sesi dialog itu selalu mengarah kepada Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Karena umat Islam itu memahami bahwa ada sosok Nabi yang kemudian dipelintir ajarannya, kemudian dijajakan kepada manusia bahwa Nabi itu adalah Tuhan itu sendiri. Padahal sebagai kristolog, saya utamanya dalam hal ini, dengan keterbatasan keilmuan yang saya punya, saya bisa menerawang bahwa apa yang diajarkan Yesus kepada umatnya itu tidak sesuai dengan apa yang diamalkan oleh teman-teman Kristen hari ini. Apa pembuktiannya? Sederhana. Kalau Anda punya Bible, silakan Anda buka di dalam kitab Yohanes 12 nomor 48. Ini yang tadi malam yang menabok kepala Pak Pendeta MYM sampai dia tidak berkutik. Yohanes 12 nomor 48, di situ Yesus sudah sangat terang mengatakan, barang siapa menolak aku. Artinya yang ditolak di sini bukan mimbar gereja. Artinya yang ditolak di sini bukan doktrin. Artinya yang ditolak di sini bukan hasil konsili muktamar atau apapun yang dihasilkan oleh gereja-gereja. Yang ditolak di sini adalah Yesusnya, orangnya, oknumnya. Muatan daripada Yesus itu berarti ajaran Yesus. Ajaran Yesus berarti lisannya dia, yang mana muatannya itu adalah ajaran. Barang siapa yang menolak aku. Nah sekarang sederhananya, siapa yang menolak Yesus? Islam atau Kristen? Jawabannya, kalau Anda menggunakan ketukan akal dan hati, jawabannya tentu Kristen yang menolak Yesus. Kenapa? Yesus itu mengajarkan dirinya satu untuk Bani Israel, ditolak oleh Kristen. Tidak, kamu itu untuk orang Kristen di Indonesia juga, untuk orang Batak juga, untuk orang Manado juga, dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa menolak aku datang kepada Bani Israel. Aku utusan Allah. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa yang menolak ajaran itu, maka tentu dia menolak Yesus. Apa yang terjadi terhadap orang Kristen? Oh, Yesus itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia itu dalam keadaan sebagai manusia. Dia mencari pembenaran demi untuk menegakkan kesesatan yang dia punya. Yang tadi yang kita katakan, tagut. Mereka mendudukkan kemudian anak Maria sebagai tagut selain daripada Allah. Lalu kemudian Yesus mengatakan, dan tidak menerima perkataanku. Nah ini poin kedua. Barang siapa menolak aku, satu, menolak sebagai apa? Menolak sebagai utusan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, dan tidak menerima perkataanku. Apa perkataan Yesus? Adakah perkataan Yesus itu bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah maha tinggi, dia maha tahu, dia maha mengetahui, dia maha perkasa, dia maha kuasa? Adakah? Nggak ada. Tapi yang ada kemudian adalah, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku lakukan. Aku tidak mampu. Aku tidak bisa. Aku tidak mampu. Aku tidak, dan seterusnya. Semuanya terangkum di dalam Yohanes 5 nomor 36. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang bersaksi tentang aku. Yohanes 4 dikatakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku kerjakan. Berarti, siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah menjadi hakimnya. Nah, lalu dikatakan,
Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman, yaitu perkataan yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Yesus akan menghakimi orang, betul. Tapi tidak semua orang itu akan dihakimi. Yesus itu akan menghakimi orang, dia akan memisahkan antara kambing dengan domba. Antara serigala dengan domba. Itu dia akan pisahkan. Dan untuk memisahkan itu apa yang menjadi koridor ukurannya? Apakah Yesus memisahkan antara domba dengan kambing? Yang menjadi filter pembedanya adalah siapa yang menuhankan aku, siapa yang menyembah aku, dan siapa yang tidak menyembah aku. Bukan itu yang menjadi dasar pijakannya. Siapa yang tidak mengimani aku mati di atas tiang salib, dan siapa yang mengimani aku mati di atas tiang salib. Bukan itu yang menjadi pembandingnya. Siapa yang kemudian menyembah aku layaknya menyembah sang Tuhan yang mengutus aku, dan siapa yang tidak menyembah aku layaknya Tuhan yang menyembah aku. Itu bukan pembandingnya, tapi pembandingnya antara kambing dan domba adalah perkataan-perkataan yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Apa perkataan itu? Dengarlah wahai Israel, Tuhan itu esa, Tuhan kita itu esa, Tuhan kita Allah, Tuhan itu esa. Pertama. Kedua, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ketiga, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Keempat, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kelima, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. La ilaha illa huwa. Wa ana Rasulullah. Atau Rasulullah, utusan Allah. Nah itu. Jadi yang menjadi hakim nanti, yang dijadikan sebagai hakim oleh Yesus adalah perkataan-perkataan Yesus selama 3 tahun itu apa saja. Itulah yang akan menjadi hakimnya. Bukan ajaran Paulus, bukan ajaran yang lain. Bahwa yang menjadi tolak ukur penghakiman Yesus adalah yang tidak menyembah Yesus dan yang menyembah Yesus. Tidak. Makanya Yesus mengusir orang-orang yang menyebut dia Tuhan. Ya, tidak semua orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapaknya Yesus? Apa kehendak Tuhannya Yesus? Kehendak Tuhannya Yesus adalah mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus, bukan menyembah Yesus. Kenapa? Karena ada Tuhan yang telah mengutus Yesus yang wajib disembah oleh seluruh umat manusia. Sekira begitu, sahabatku. Jadi yang melandasi kemudian kebenaran terhadap Islam itu adalah adanya kekuatan akal yang Allah berikan kepada kita dan adanya ketukan-ketukan kalbu yang kemudian mengatakan ya apabila ya, mengatakan tidak apabila tidak. Hanya lisan kita kemudian yang terkecoh oleh iblis sehingga kita biasa mengatakan yang tidak adalah ya dan ya adalah tidak. Apakah Yesus itu adalah Tuhan? Hati kita mengatakan bukan, karena dia adalah anak manusia. Dia dilahirkan, dia nete, dia minum, dia makan, dia dia tidur, dia lapar, dia ketakutan, dan seterusnya. Maka akal kita dan hati kita mengatakan, dia bukan Tuhan. Tetapi karena iblis, tagut, mengajak kita lisan ini mengatakan, dia adalah Tuhan 100%, manusia 100%, maka jatuhnya ke dalam kemunafikan. Saya kira begitu dari saya sebagai pengantar. Mungkin ada sanggahan atau ada masukan atau kita langsung bersyahadat saja karena di sini sudah hampir sholat Jumat. Demikian. Silakan, Linda Josel, gimana? Ya, mungkin ada Bang Mukhlis ini, Pak Profesor Asumsi mau ada yang ditanyakan. Oke, silakan Pak Profesor. Terima kasih. Tapi saya ingin memberi saran sebaiknya untuk persyahadatan itu jangan terlalu lama ditunda. Untuk sesi saya sih nanti setelah syahadat sajalah, lebih cepat, lebih baik. Setuju. Gimana, Bang? Siapa namanya? Randy? Iya, Bang. Kita ada yang mau disikapi, mau ditanggapi, atau mau langsung bersyahadat? Langsung sebentar, ini kayak putus-putus ya suaranya. Oke, sudah? Halo? Sudah, Bang? Sudah? Bang Randy sudah? Sudah bisa dengar? Ya. Sudah. Oke, mungkin bisa langsung bersyahadat saja atau gimana Bang Randy? Sudah siapkah atau
Oh ya, ini satu lagi Bang. Tidak ada paksaan dan memang harus benar-benar dari hati. It's hope semoga bisa istiqomah dengan syahadat ini ya, bisa menjadi seorang muslim yang kafah ya. Tapi sudah siapkah atau gimana? Sudah siap atau belum? Sudah siap. Oke, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Mungkin bisa open cam atau gimana? Dinda Rendi boleh open cam atau gimana? Atau nggak boleh? Boleh. Ya, oke, silakan. Sudah bisa open game? Tidak dapat memulai video Anda karena start your video. Nggak bisa ya? You start your video. Sebentar. Iya. Videonya, start your video. Sudah bisa di open. Mungkin bisa coba di klik video, it start your video. Sudah. Oke, Masya Allah. Wah, ganteng kali anaknya, Masya Allah. Udah kayak orang Arab juga rupanya. Ini udah Kak jadi ustaz besar ini nanti ke depannya. Bisa mendampingi Ukhti Josel nanti dalam debat menghadapi Lugat Tambunan. Oke, saya kira kita langsung syahadat disaksikan oleh ribuan umat Islam ya secara live dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong diikuti saya dalam syahadatain. Kemudian nanti kita menggunakan bahasa Indonesia supaya dipahami dengan mendalam secara detail syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Masya Allah. Sah, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Jadi Saudara Rendi, selamat datang dalam kehidupan yang baru. Anda terlahir kembali menjadi bayi ya. Dalam perspektif iman Islam, orang yang mu'alaf itu segala dosa-dosa yang pernah dilakukan ketika dia masih kufur, begitu dia melantunkan syahadat, dosa-dosanya digugurkan dan orang tersebut mulai dari nol lagi. Isilah kehidupan Anda selanjutnya dengan amalan-amalan soleh dan jangan terpisah dari masjid, jangan terpisah Quran, jangan terpisah dengan teman-teman muslim yang bisa mengajar antum, mengajar adik saya ini untuk menuju kepada ciri-ciri orang-orang yang soleh dan orang-orang yang beriman gitu ya. Alhamdulillah, nanti kalau ada apa-apa nanti kita bisa kontak, bisa minta kontak saya di Dinda Josel atau teman-teman yang lain, atau sering-sering nanti bergabung di MMCI ini untuk melakukan satu kajian-kajian. Nah, di mana tadi, Surabaya ya? Yogyakarta? Cirebon. Oh, di Cirebon. Nah, di Cirebon kita ada tim di sana. Ada tim di Cirebon. Kalau adik saya ini butuh pelajaran atau butuh bimbingan, nanti saya arahkan ke sana. Masya Allah. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan? Silakan. Oke, iya, tapi ini sebenarnya Bang Randy ini sangat berat sekali, Bang Zuma. Ketika beliau mu'alaf ini, keluarga tidak bisa menerima dan dibuang dari semua keluarga karena keluarganya adalah pendeta ya. Jadi beliau ini langsung keluarin dari keluarga. Kasihan nih. Masya Allah. Ya itu nggak apa-apa, itu tantangan hidup. Toh nanti kembali di hadapan Allah juga seorang diri kok.
ya kan? Bukan keluarga, bukan ayah, bukan ibu, bukan adik atau siapapun yang akan mendampingi di alam kubur nanti, di alam barzah untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di atas muka bumi ini. Tapi adalah iman kita yang akan kita hadapkan kepada Allah. Iman kita inilah yang akan menjadi cahaya, menjadi penerang, menjadi kekuatan ketika kita menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Saya kira begitu, jadi kalau ada apa-apa nanti tinggal komunikasi dengan tim kita, dengan Dinda Josel atau siapapun yang ada di sini. Insya Allah kita akan siap membantu apapun itu. Ya, silakan, mungkin ada dari Bang Hidayat Channel, barangkali beliau di Cirebon atau di mana, silakan. Terima kasih Guru Nazuma. Salam kenal Bang Randy. Iya, Bang. Iya. Ini mohon maaf ya, saya izin untuk bertanya, tidak apa-apa ya. Mungkin juga nanti boleh. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh tahu nih, mohon maaf. Sejak selama menjadi Kristen Protestan, itu berarti Bang Randy ini memang termasuk yang taat membaca kitab suci Bible, apa gimana Bang Randy? Sehingga menemukan pemahaman bahwa ternyata kok ini kayaknya nggak cocok apa gimana gitu. Gimana tuh? Kalau Randy pribadi sih dari kecil nggak ada pemahaman, malah jarang kan kalau di kita itu kan sekolah minggu ya. Iya. Nggak pernah sih memang, hanya beberapa sesekali aja memang dari kecil juga udah nggak pernah ikut-ikut. Oh, nggak pernah ikut-ikut. Jadi Iya. ibaratnya mungkin sebagai Kristen ya sekedar Kristen aja seperti itu mungkin. Ya. Oh, ya ini saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit mungkin ya. Memang sih kalau secara logika saja, ketika kita tidak bisa membantah fakta bahwa tokoh yang bernama Yesus ini dilahirkan oleh seorang perawan suci ya, yang bernama Bunda Maria. Itu sudah satu fakta bahwa apakah mungkin manusia bisa melahirkan Sang Maha Pencipta? Itu sudah satu fakta yang mustahil gitu kan, manusia melahirkan Sang Maha Pencipta. Padahal faktanya terlahir dari seorang perawan suci, seorang manusia dengan proses dilahirkan. Itu seabrek dalil apapun yang menuhankan Yesus, saya kira akan terbantah dengan fakta ini. Mau dibolak-balik pelintirannya bagaimanapun terbantah dengan, apalagi kalau di dalam Bible sendiri. Saya juga Muslim dari kecil, tapi belum lama baca Bible ya, mungkin beberapa bulan aja, dan saya juga nggak baca semuanya, cuma baca-baca yang ya sesuai dengan katanya sih yang bertuliskan merah itu yang adalah kata-kata dari Yesus gitu kan. Itu yang notabene saya baca, tapi saya hanya menyimpulkan 3 ayat sih sebagai inti ajarannya itu. Ketika banyak umat Kristen itu memborong semua gelar untuk Yesus. Yesus itu digelari anak manusia, digelari anak domba, digelari rasul, digelari sebagai Tuan, Raja, Tuhan, segala. Banyak gelar yang diborong oleh Yesus, hanya satu gelar yang bermasalah, yaitu gelar sebagai Tuhan. Itu yang bermasalah, karena gelar yang lain tidak ada bantahan dalil apapun. Sedangkan gelar Tuhan ini tadi oleh Gunda Zuma sudah disampaikan ya, dibantah oleh Matius 7, 21, 23. Salah satu ayat tuh, ayat yang lain masih banyak lagi membantah ketuhanan Yesus. Gelar yang satu ini yang dibantah oleh banyak dalil gitu kan. Jadi, dan intinya ketika bicara yang disampaikan Gunda Zuma terkait Matius 7, 21, 23, gelar yang bermasalah ini bahwa setiap orang yang berseru Tuhan ya, itu justru malah diusir gitu kan, karena justru yang diselamatkan itu yang mengikuti kehendak Bapa. Itu akan korelatif dengan Yohanes 6:40. Jadi kehendak Bapa itu menyelamatkan orang-orang percaya gitu kan. Dan itu korelatif lagi dengan Yohanes 17:3. Jadi Bapa itu akan di Yohanes 6 ayat 40 itu, Bapa itu menghendaki orang-orang percaya agar beroleh hidup yang kekal kan. Hidup yang kekal itu korelatif lagi dengan Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3 itu hidup yang kekal itu ya Yesus itu hanya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan.
Jadi saya cuma main di 3 ayat itu udah dapat poin, walaupun saya bukan orang Kristen, sudah dapat poin bahwa memang Yesus itu ya punya kemuliaan tertinggi hanya sebatas utusan. Dan kita pun Muslim sangat menghormatinya, dan saya merasa alhamdulillah karena hidayah itu adalah satu hal yang sangat berharga. Dan itu benar-benar kalau di ajaran Anda sebelumnya itu mungkin Bang Randy pernah dengar ya, banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi itulah, ini berlaku dalam hal hidayah gitu kan. Hidayah Anda menjadi seorang Muslim gitu kan. Karena kalau Anda mungkin sedikit saya berbagi cerita, bahkan paman-paman Rasulullah pun ketika Rasulullah mendoakan agar diberi hidayah, itu tidak mendapatkan hidayah. Itu keluarga Rasulullah, paman Rasulullah. Karena Allah Maha tahu siapa-siapa saja yang benar-benar hatinya masih mengharapkan kebenaran. Mungkin ketika Rasulullah melihat pamannya masih ini, Allah melihat pamannya justru sudah tertutup hatinya, maka tidak Allah beri hidayah sama sekali. Tapi orang-orang yang masih benar-benar mengharapkan kebenaran akan Allah beri hidayah itu, dan Anda termasuk. Ya, saya sih salam kenal, dan semoga Anda bisa menjadi Islam atau Muslim yang sebagaimana mestinya gitu kan. Dan saya juga mohon didoakan, karena saya juga iri pada Anda gitu Bang Randy ya. Anda ini terlahir baru dan suci. Doa Anda ini insya Allah mustajab sebagai orang yang suci. Dan saya mohon juga doanya agar saya juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Muslim yang sudah bukan senior, mungkin sudah kebanyakan bertumpuk dosa gitu. Saya sudah kebanyakan bertumpuk dosa. Mohon didoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa saya, Bang Randy ya. Iya. Doakan. Nama saya Mukhlis. Salam kenal. Kita sebagai saudara seiman dan seakidah. Semoga Bang Randy juga istiqomah, karena Anda memasuki kondisi ajaran yang memang akan penuh dengan ujian. Muslim itu memang ajaran yang siap-siap menghadapi ujian, karena tidak ada reward tanpa ujian. Tidak ada reward tanpa ujian. Jadi orang-orang yang mau dapat reward, masuklah dalam ujian ini, masuklah dalam Islam. Hanya Islam yang mengajarkan ujian. Ketika Anda tidak masuk dalam kondisi ujian, jangan pernah mengharapkan reward apapun. Gitu. Tapi Anda sekarang sudah berani masuk dalam ujian ini, dan insya Allah saya harap bisa istiqomah dan menjadi saudara terbaik, dan saya mohon doanya agar Allah juga meridhoi saya. Selamat istiqomah Bang Randy ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Guru Nazuma. Cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, makasih Bang, makasih. Di sini sudah hampir azan. Mungkin teman-teman masih ada yang mau lanjutkan, ambil alih forumnya dulu. Saya pamit terlebih dahulu karena sudah azan di Makassar ini. Boleh ya? Ada yang mau mimpin lagi kegiatan kita atau kita tutup? Silakan teman-teman, saya harap masih ada yang bisa memberikan masukan ketika Adinda Randy ada mau mempertanyakan tentang Islam, silakan aja. Saya dalam hal ini secara pribadi terima kasih banyak ya Adek udah menghubungi kita MMCI dalam proses persyahadatan terkait dengan legalitas nanti. Insya Allah Adek tinggal kirim KTP-nya, kita buatkan sertifikat mu'alafnya supaya ada sebagai jaminan hukum bahwa antum itu sudah menjadi seorang Muslim. Jadi nggak boleh lagi diganggu, karena negara ini melindungi hak keyakinan agama masing-masing penduduknya. Nggak boleh diganggu gugat meski keluarga sendiri. Karena itulah Dinda butuh legalitas berupa sertifikat keislaman. Untuk itu saya minta KTP-nya dikirim ke kita supaya dibuatkan sertifikat, nanti akan kami kirim ke Dinda Randy sebagai bahan pertanggungjawaban. Mungkin teman-teman saya pamit, di sini udah azan, silakan dilanjut untuk komunikasi atau apapun namanya bersama dengan Dinda Randy, diarahkan dan dibimbing senantiasa. Saya pamit untuk ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bang Ilyas ambil alih, Bang Ilyas, atau Ukti Josel ambil alih, Ukti Josel. Iya, mungkin ada yang ingin bertanya dengan Bang Randy atau bagaimana mungkin? Yang ya pokoknya luar biasa and I appreciate. Dan terima kasih Bang Randy, semoga
apa ya, Bang Randy ini adalah sosok yang sangat luar biasa menurutku, dan mau mengambil sesuatu resiko yang besar ya. Otomatis resiko yang besar itu ya itu dah cobaan. Mungkin di sini ada Bang Andi mau memberikan satu mungkin pertanyaan atau siapapun yang ingin memberikan nasihat. Pak Amirli, Pak Abdul Amir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir, kata semuanya, siapa yang mau ini raise hand boleh, silakan memberikan nasihat ke kita karena kita ini adalah orang yang butuh rangkulan saudara semua gitu. Silakan. Sambil nunggu yang raise hand, mungkin saya ngoceh sedikit ya sambil nunggu yang raise hand. Nanti kalau ada yang raise hand baru saya berhenti ngoceh. Jadi gini Bang Edi, saya tuh iri ya, karena Anda tuh nanti di hadapan Allah, Anda akan punya memori saat Anda bersahadat. Dan tegas, kami yang lahir dari muslim, entah kapan kami bersahadat. Kami yang terlahir di keluarga muslim, sedari kecil kami ini muslim, entah kapan bersahadat, karena kami nggak punya memori itu. Tapi Anda bisa dengan bangga di hadapan Allah, bahwa Anda pernah bersahadat, menegaskan keimanan pilihan Anda. Gitu kan. Itu rasa iri yang tidak bisa terbeli dengan apapun. Itulah nilai lebih dari para mu'alaf dibandingkan yang muslim dari lahir. Itu nilai lebih para mu'alaf. Begitu luar biasanya kecerdasan bermain, hati bermain gitu kan, untuk mengambil satu pilihan yang saya kira tidak mudah gitu, tidak mudah, sangat sulit. Anda pasti harus mengalami perang batin ya. Perang batin, mana yang benar, apakah ini, apakah itu benar enggak sih gitu kan. Itu pasti berkecamuk hal-hal semacam itu sebelum Anda memutuskan dengan sangat mantap gitu. Dan kami tidak punya pengalaman itu. Kami tidak punya, yang muslim dari lahir nih, kami tidak punya pengalaman berharga seperti itu. Dan kami tidak bisa berbangga di hadapan Allah seperti Anda akan berbangga di hadapan Allah nanti di hari pengadilan. Seperti itu, Bang Randy ya. Mungkin Bang Randy ada yang mau disampaikan atau apa terkait dengan kesan-kesan atau apa ya, seperti mungkin berkecamuknya perasaan waktu ingin pilih dulu, itu gimana tuh? Ada yang mau di... Enggak ada sih, cuman berterima kasih banyak udah mau membantu prosesnya Randy bermualaf, dan jangan pernah maksudnya lelah atau apa, terus bimbing Randy, karena Randy juga butuh arahan-arahan yang baik kan ke depannya. Iya. Mungkin Bang Randy sering dengar ya kisah-kisah dari mu'alaf yang lain ya, tentang bagaimana ujian mereka kan ya. Iya. Bagaimana ujian mereka. Bang Randy mungkin juga percaya dengan rumus sebab akibat, rumus aksi reaksi. Setiap ujian yang levelnya lebih berat, lebih tinggi, pasti juga akan diberikan satu hal mungkin yang luar biasa gitu kan. Semakin berat perjuangannya akan menuju kepada suatu hal yang lebih luar biasa gitu. Setuju nggak seperti itu? Bang Randy ini sangat luar biasa cobaannya Bang, ketika mau masuk ketika ini menjadi seorang muslim itu sangat luar biasa berat ujiannya ya. Kemarin itu sempat ditipu orang Bang. Kebetulan Bang Randy ini adalah salah satu orang yang sangat kuat menurut saya ya, karena kebetulan beliau ini ketika sudah masuk Islam, belajar masuk Islam ya, otomatis kalau hatinya sudah Islam tuh Islam ya. Nah kemudian temannya atau siapa kayaknya beliau ini pinjam motornya, dibawa kabur temannya Bang. sudah diusir dari keluarga, ininya dibawa kabur orang juga Bang. Kasihan sekali ini. Gimana itu ceritanya Bang Randy? Mungkin bisa diceritakan ke kita cobaan-cobaannya Bang Randy itu apa sih setelah Bang Randy masuk Islam nih gitu, memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Mungkin kita bisa mendengarkan cerita dari Bang
Randy, silahkan. Ya, kalau Randy sih sebenarnya dulu pernah bersyahadat di Cirebon. Tapi waktu dulu itu gimana ya? Sempat udah diuji dan di situ memang kurang pendamping. Di satu sisi memang hati juga mudah putus asa. Akhirnya Randy salah langkah, salah jalan, malah terjun ke pergaulan yang dilarang oleh agama. Terus berjalannya waktu lagi, itu masih hidup masih udah seperti kayak udahlah gimana nanti aja gitu. Tapi ya alhamdulillah dipertemukan orang-orang baik yang sedikit demi sedikit memberi nasihat. Di satu sisi waktu itu Randy kena sakit lambung kronis dan sempat 3 kali masuk, dan alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Dari situ mulai memperbaiki diri, tapi ekonomi makin kesini makin anjlok, masih belum rezeki. Di satu sisi juga pihak keluarga udah memang total ngelepas karena rata-rata pihak keluarga fanatik. Adik kakaknya ibu soalnya pendeta sih. Terus berjalannya waktu ya sambil memperbaiki diri, ya baru udah janji sih ke hidup sendiri, insya Allah nggak akan pilih jalan yang salah dan nggak akan mau kenal yang namanya putus asa. Kalau sekalipun di dunia ini Randy nggak dapet kebahagiaan hidup yang layak, insya Allah Randy udah dijanjiin surga sama Allah. Randy bisa bawa orang tua Randy. Amin. Jadi ini walaupun Randy udah nggak kerasa nggak dianggap, tapi insya Allah hati mah tetap berbakti kalau ke orang tua. Malah niatnya, ya Allah mudah-mudahan Randy bisa jadi penolong buat orang tua. Cuman itu yang Randy bisa buat untuk balas budi, bisa ada di dunia deh karena orang tua. Dan yang penting sih Randy mah nggak muluk-muluk, udah hidup menurut jalan baiknya Allah aja. Allah mau kasih apa, Randy ikutin. Alhamdulillah sih, belakangan ini lagi diuji, benar-benar diuji. Dari mulai sakit-sakitan, dari kehilangan kepercayaan orang tua sendiri, sampai Randy kan ngegojek mata pencarian dari motor. Niatnya motor mau di COD-in, nanti mau beli yang lebih murah, nanti sisa uangnya buat keperluan harian. Ya, tapi memang naasnya kan ketemunya sama pihak sindikat Suranmor, jadi dibawa kabur, jadi kena modus. Ya kemarin sempat beberapa hari tinggal di basecamp Gojek, tapi berupa emperan toko. Ya alhamdulillah sih, masih nggak kehujanan, nggak kepanasan. Ya dinikmatin aja, memang udah jalannya begini, udah teguran kemarin, udah Allah kasih kesempatan baik, Randy-nya yang putus asa. Nah sekarang mah gimana baiknya Allah, cuman Randy nggak mau kenal putus asa, lillahi ta'ala aja jalannya. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Waktu kemarin itu sempat disahadatin oleh dari Keraton Cirebon, Bang Muktis, tapi belum dikasih dikasih kayak surat mu'alaf atau apapun itu belum. Setelah disahadatin sudah gitu aja ya. Tapi ya mungkin Bang Reninya juga sibuk, dari pihak keraton juga mungkin ini ya, mungkin sebenarnya sama-sama sih merangkul, tapi mungkin beliau juga sibuk juga dari pihak sana. Jadi kenapa sih di sini bersyahadat ingin benar-benar mendapatkan legalitas, karena betul-betul di sini tahun 2022 inilah beliau benar-benar ingin menjadi seorang Islam gitu, Bang.
Mungkin bisa untuk yang lain mau memberikan pertanyaan, Bu Rahma atau siapa, silakan. Bang Fe mungkin, silakan Bang, lanjutkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bang Fe. Yo, sedikit ya mudah-mudahan. Jadi begini, ahlan wa syahlan ya Bang Randy, bahwa Islam itu bukan pilihan Bang. Jadi kita tidak memilih, tapi Allah yang menuntun hambanya untuk menunjukkan ke jalan yang benar. Jadi kalau yang namanya Islam atau agama itu bukan pilihan, tapi hati kita yang akan menuntun ke pilihan yang benar. Sesuatu yang realistis, sesuatu yang memang benar prosedurnya dari A sampai Z itu harus kita lalui, karena untuk mendapatkan surganya Allah itu mahal. Hidayah itu mahal Bang Deddy. Hidayah itu sangat mahal. Bersyukurlah, beruntunglah bagi orang yang mendapatkan itu. Sungguh tidak tertukar oleh apapun yang ada di dunia ini dengan hidayah itu. Tidak ada nilai jualnya di situ. Saking mahalnya. Langit dan bumi ini tidak sebanding dengan hidayah yang Bang Deddy dapatkan. Makanya, jadi kalau untuk kita menjadi hidayah, dari hidayah itu jangan berharap orang lain akan membantu. Jadi yang akan menjalankannya nanti adalah kita sendiri. Tidak usah berharap bantuan orang lain itu, karena akan kecewa nantinya. Iya. Orang punya masalah sendiri-sendiri. Hidup sekarang berubah seperti fluktuatif ya. Fluktuatif turun naik grafiknya. Kondisi manusia itu tidak sama. Kalau kita berharap orang lain, maka kalau kita berharap misalnya kita jadi mu'alaf, kita berpindah agama tapi berharap bantuan orang lain, maka saya bisa pastikan Bang Randy akan kecewa. Tapi berharaplah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sang pemilik langit dan bumi. Dia kan sang pemilik hidup dan matinya manusia, jangan takut. Itu loh. Kalaupun nanti misalnya Bang Randy diambil atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu surga jaminannya, mahal surga tuh. Enggak cuman percaya terus masuk surga, enggak bisa. Islam tuh realistis. Kalau kamu pengen dapat yang bagus, karena janji di surga itu semuanya enak. Tidak ada yang paling enak. Tapi yang paling enak adalah kita bertemu dengan Sang Pencipta alam bumi dan langitnya. Ya kan? Sang Pencipta. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu yang paling kita dambakan di surganya nanti. Mahal itu Bang. Itu mahal. Orang banyak nggak tahu kalau itu mahal. Bagaimana kita cara mendapatkannya? Ikuti apa petunjuknya, jauhi larangannya, selesai. Nggak usah mikir, gitu. Apa yang disuruh, lakukan. Jadi kalau kita berharap akhirat, dunia akan mengikuti. Jangan kita berharap dunia, akhirat akan mengikuti. Nggak bisa, terbalik. Kita mengikuti akhirat, maka dunia akan mengikuti. Artinya begini, kalau kita pengen akhirat, maka Allah akan membantu hidupmu di dunia. Itu kira-kira Bang Randy. Satu hal yang memang tidak usah berharap bantuan manusia. Karena manusia itu tuh berubah-ubah. Ya, kadang-kadang makanya imannya itu seperti turun naik. Begitulah keadaan. Itu merupakan kodratnya manusia dan kita memang tidak bisa menyalahkan. Tapi Bang Randy sekarang itu tuh benar-benar orang yang bersih seperti lahir kembali kertas itu kalau belum ada tulisan putih bersih. Maka mohon doanya Bang Randy, kami agar tetap setia di sini untuk terus berjuang di jalannya Allah. Kita memberikan sesuatu kebenaran. Kita tidak membela keyakinan, tapi kita membela kebenaran. Terbalik dengan mereka itu kan. Kalau mereka kan hanya membela keyakinan, tidak membela kebenaran. Jadi ada dua sisi yang berbeda. Oke. Ahlan wa sahlan ya Bang Randy, mudah-mudahan istiqomah. Karena ujian pasti akan datang. Itu tergantung Bang Randy nanti selanjutnya. Kita jauh Bang. Kalau dekat mungkin bisa komunikasi, tapi jangan lupa. Datang yang Zoom seperti ini, ya minta pendapat, minta para ustadz nanti. Gak usah takut, dunia ini sementara Bang.
Dunia ini sementara, itu yang perlu kita pikirkan. Jadi cuma kita melintas, apa yang kita lakukan dicatat, dan kita bertanggungjawabkan nanti setelah mati. Itulah dunia. Oke. Selamat datang di kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar lagi kita mau Jumatan nih. Silakan dulu jawab ini Bunda Jesse. Bunda Jesse. Jadi gitu Bang Redi ya yang disampaikan tadi Ustadz Fay. Dunia ini, hidup ini hanya sementara. Di Islam itu Allah tidak membeda-bedakan hambanya Bang Redi. Tidak membeda-bedakan hambanya. Tapi yang Allah lihat itu adalah ketakwaannya. Mau yang kaya, yang miskin, yang dilihat ketaatan-ketakwaannya. Oke, Bang Mukhlis, ya, silakan. Ya, karena sekarang kan waktunya sholat Jumat dan mungkin di sini juga sudah waktunya mungkin untuk sesi ini ditutup dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol setelah sholat Jumat ya, Bang Randy ya, menceritakan semuanya dan we will sharing kenapa bisa mu'alaf atau apapun setelah sholat Jumat. Nanti kita terusin ya, Bang Randy ya, atau gimana? Mungkin untuk sesi ini ditutup dulu ya semuanya karena sudah waktunya sholat Jumat. Mohon maaf untuk semuanya karena waktu yang waktu yang memang benar-benar sedikit ya untuk hari ini karena memang terlalu it's too late ya I think. Jadi mungkin nanti setelah Jumatan akan di ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Randy, terima kasih banyak ya semuanya. Yang ganteng-ganteng harus sholat Jumat. Oke.